Jadi kita juga harus benar-benar bisa beradaptasi karena ya menurut teori juga kan siapa orang yang bertahan hidup dialah orang yang bisa beradaptasi. Oh. Oke. Kan dari awal udah di kaos, di warnet, di risol, sekarang ke farming house gitu. Mungkin yang sekarang yang lebih menonjolnya mie ayam ya, mie ayam Sunda. Keunggulan mie ayamnya apa? Kan kebanyakan kalau misalkan mie ayam itu dia lebih ke rasa Jawa ya. Dia lebih ke manis. Jadi bumbunya bumbu kecap. Karena orang Bandung tuh nggak suka antara manis dan asin itu benar-benar nyatu, apalagi lebih ke manis ya. Nah jadi mie ayam kita tuh kenapa disebut mie ayam Sunda, karena emang dibuat sedemikian rupa rasanya lebih khas Sunda. Khas Sunda tuh ya dari kuahnya pun udah pasti beda daripada kuah-kuah yang mie ayam yang lain. Karena di situ saya punya keunggulan kompetitif dalam bidang mie ayam. Rencananya juga sih pengennya kalau misalkan mie ayam ini di franchise atau misalkan kita buka cabang. Terus saya juga pengen di usahanya di bidang pertanian minimal hidroponik untuk menyuplai sayuran-sayuran yang emang mie ayam perlukan. Terus saya lebih stay di dunia IT, di komputer game juga. Kenapa saya milih di IT? Karena di situ adalah pusat informasi buat kita bisa mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Jadi kita juga bisa update walaupun misalkan cuma jualan mie ayam, tapi kita update gitu. Jadi jadi bisa menentukan strategi apa yang harus dikembangkan di mie ayam sendiri, di usaha-usaha yang lain. Jadi mie ayam pasti tetap dipertahankan. Pasti tetap. Daripada penasaran mie ayamnya kayak gimana, gimana kalau kita makan mie ayamnya? Ya, kita minta dibikinin dulu. Nah, ini dia mie ayam Sunda. Nah, ini mie ayamnya. Menggiurkan. Nah, bisa dilihat. Kita hajar. Aduk dulu ya. Wanginya beda. Emang beda dari mie ayam yang biasanya ya. Kuncinya ada di ayam. Emang bahan bakunya juga emang nggak biasa ya, kan kebanyakan emang mie ayam seperti itulah ya sausnya. Kita yang pakai yang emang relatif premium. Yang jelas ini beda dari mie ayam yang lain. Dipastikan. Pasti beda dari yang lain. Tadi sempat ngebahas farming house. Nah, apa keuntungan dari farming house itu? Kalau misalkan menurut dari segi omset itu jelas jauh daripada warnet. Jauh lebih untung farming house karena sekarang kan baru ngerintis 3 komputer sekarang ya. 3 komputer itu omset kemarin total orang yang kerjanya sekitar 6 orang. Karyawan 6 orang. Kita kan kalau misalkan game itu naik turun ya, kalau misalkan pertama update ya harganya pasti naik, lambat-lambat menurun, nanti update naik lagi. Omset pertama saya menjalani ini baru 4 bulan sih kemarin, total omset sekitar di angka 60 juta. 60 jutanya omset per bulan? Enggak, selama 4 bulan. Jadi kalau kalau game kayak gitu kan nggak bisa ngomongin rata-rata per bulannya berapa gitu, karena emang biasanya per updatean itu pasti naik lagi turun lagi gitu. Jadi kalau misalkan awal buka pas pertama update di game itu tuh sekitar pendapatan sebulan saya waktu dulu ngegarap cuma 3 orang, pendapatannya sekitar di angka 11 juta tuh 11 juta sampai 15 juta tuh sama 3 orang gitu. 3 orang awalnya, dan sekarang berkembang karena emang game itu naik turun, jadi pas kesininya turun. Sekarang omsetnya sebulannya itu ya pokoknya satu orang seminggu tuh bisa ngasilin sekitar 800 ribu lah. Itu belum itu total omset ya. Kalau awal-awal update ya sekitar di angka
juta lah per minggu. 5 sampai 10 juta per minggu. Kalau misalnya pertama update. Per orang? Atau total? Oh. Total. Cuman, pokoknya mah intinya satu orang tuh bisa ngasilin 2 jutaan. Bisa ngasilin 2 juta kalau pertama update. Kalau kesininya sampai sekarang di tahap 1 bulannya sekitar 1 juta. Karena emang naik turun fluktuatif. Jadi yang sekarang lagi jalan nih, omsetnya berapa? Yang sekarang karena emang sekarang tuh nunggu update terakhir. Ya kalau awal-awal naik tuh pasti biasanya satu orang ya 2 juta aja satu orang, kali 6 atau 12 juta satu minggu. 12 juta satu minggu. Ya sekarang kan e-sport juga lagi booming juga kan. Mungkin banyak yang ya kalau yang di dunia game gitu udah paham ya dapat keuntungannya atau dapat duitnya dari mana. Tapi ada juga yang belum paham ini main game bisa dapat duitnya dari mana gitu. Iya. Ya prosesnya kayak gini, kayak contohnya kita kehidupan sehari-hari lah. Contohnya kita kan perlu baju, otomatis ada orang konveksi yang membuat bajunya. Otomatis baju itu harus dibeli kan. Nah, dibelinya itu ada orang tuh yang memang nyari. Ada di dalam gamenya juga emang ada mata uangnya. Nah, mata uangnya itu fungsinya untuk membeli item yang emang kita perluin. Contohnya misalkan kayak tadi konveksi kita beli baju pakai uang. Nah, uang itu tuh bisa didapetin bisa ngebunuh monster atau sebagainya, atau enggak beli ke player untuk memenuhi kebutuhannya daripada dia harus susah payah ngebunuh monster atau misalkan nyari uang lah, ini nyari uang gamenya di sana. Mereka lebih memilih membeli dengan uang asli untuk membeli ya gold itu. Kayak contohnya misalkan kita kalau misalkan lagi di Indonesia tuh lagi booming tentang ML ya. Kalau misalkan pengen skin tuh kita beli vouchernya. Nah contohnya seperti itu. Jadi kita sebagai penyedia kebutuhan gamers lain. Iya. Jadi lebih ke supplier mata uangnya lah. Oh, jadi kita nyediain uang buat jadi kayak koin gitu. Nah, nanti gamers lain beli koin itu ke kita. Iya. Oh. Emang udah bukan rahasia umum lagi, makanya kan waktu dulu kenapa warnet ramai juga, karena sebenarnya yang main ke warnet saya pun bukan orang-orang yang sengaja main game buat senang-senang aja. Ada orang yang emang pekerjaannya di warnet saya gitu. Dia farming, ya saya pertamanya farming di sini belajar dari mereka yang datang ke warnet setiap hari, terus mereka dapat uang. Oke, gini, coba saya juga makanya ditelah lagi, diperhitungkan lagi, ternyata omsetnya lumayan. Kalau misalkan kita punya karyawan dan sebagainya, ya akhirnya saya buka juga. Awalnya dari situ kenapa saya bisa buka farming house kayak gini. Jadi idenya itu dari konsumen warnet yang datang, mereka main game buat cari duit. Proses ekonomi yang seperti ini ada loh. Oh, ternyata ada ya. Makanya saya yaudah deh coba pelajari kayak gimana. Akhirnya ya kita tahu konsepannya kayak gimana. Yaudah deh, penting kan intinya halal. Ya, maklum aja. Ini ngomong-ngomong sambil ngobrol, sambil makan, enak banget. Nggak kerasa. Mungkin lapar juga. Habis puasa. Ini kan habis puasa. Nah, ini yang penasaran ya, mie ayam Sunda. Ini emang beda dari mie ayam yang lain. Kalau orang Bandung atau orang luar kota yang lagi ke Bandung, main ke daerah Padasuka, patokannya ada Saung Angklung Ujo, tanyain Pasir Luhur, ada mie ayam Sunda. Oke, alhamdulillah, amin, habis. Ya, dengan habisnya makanan saya, mie ayamnya enak banget. Maka sepertinya kita juga harus mengakhiri perbincangan ini yang lumayan menginspirasi dan mengenyangkan. Alhamdulillah ya. Ya begitulah. Semoga kisahnya bisa menginspirasi. Ambil yang positifnya, ambil yang baik-baiknya,
buang yang buruknya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata kurang pas, mohon dimaklumi. Silahkan dikoreksi. Videonya di like, di komen, di share kalau sekiranya bermanfaat, dan di subscribe. Jangan lupa cek mie ayam Sunda dan saung risol di Google. Itu website ya. Oh juga kita udah tersedia di GoFood. Kalau lebih pengen jelas tentang profil kita, coba aja lihat dulu aja di Google juga mie ayam Sunda pasti yang keluar kita duluan. Nah, itu ya. Oke. Ini enak banget. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.